Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, ini kali ini kita sekedar perawatan ya untuk bonsai. Ya masih program juga, ini namanya sancang ya. Jadi kita ambil di sini dua cabang. Ini sebenarnya batang tunggal, cuma terdapat dua cabang di atasnya ya. Cuma saya tenggelamkan ya. Habis itu saya tutup supaya akarnya ini lebih melimpah, tapi tetap di bawahnya ada tatakannya ya. Cuma pada kali ini bukan itu yang saya ingin sampaikan ya, yang ingin saya share. Yang saya ingin share itu ya, dulu ya ketika saya belum mengenal bonsai, ya begitulah. Saya kira itu ngerjain apa, kenapa pohon di apa itu namanya, ditekuk-tekuk. Kalau dulu sih pertama saya lihat itu tidak menggunakan kawat ya, yang ada cuma kawat listrik itu ya. Jadi saya lihat itu kok rasanya aneh melihat seperti itu, kerjaan seperti itu. Tapi pas sudah saya lakukan sekarang, ternyata bonsai ini gimana ya, cukup mengasihkan ya. Soalnya kita bukan hanya mempelajari caranya, tapi juga kita belajar tentang botaninya juga. Jadi kita menyeluruh ya, secara keseluruh. Habis itu kita juga diajarkan untuk menunggu perkembangannya, dalam artian kita disuruhnya untuk belajar ya, belajar. Jadi di situ letak kenikmatannya ya. Oke, dan juga ini sangat mengasihkan ya, apalagi kalau sudah begini rimbun. Habis itu kita mulai membentuknya, kita pruning tipis-tipis, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Kayaknya bagus juga ya untuk bonsai ini buat terapi ya, terapi. Dan itu saya temukan ya pada tanaman ini ya, apalagi khususnya sancang ini. Sancang itu gimana ya, pertumbuhannya cepat ya, jadi kita membuatnya juga tidak terlalu lama. Habis itu juga dia enak gitu kan, enak perawatannya. Nah habis itu yang paling mengasihkannya seperti ini, di saat kita mempruningnya ini, kita potong seperti ini, kayaknya menyenangkan gitu. Nah sama seperti kita kadang juga ada salah satu hobi ya, hobi memancing ya. Hobi memancing tuh begitu ya, padahal dia seharian kan ibaratnya mancing, belum tentu dapat juga. Cuma kenapakah kok banyak gitu yang melakukannya. Sebenarnya bukan apa sih, mereka itu kan kayaknya perlu sesuatu, perlu ibaratnya ketenangan, perlu rileks ya. Perlu juga kan kita terlalu banyak berpikir ya selama ini ya, terlalu banyak menghadapi ya urusan dunia ya. Jadi di saat itu kita bisa rileks. Sama seperti ini juga, kita bonsai juga ya, sama juga. Cuma yang jadi masalah itu kadang ya tergantung kita aja lagi, apakah itu menjadikan sesuatu yang menghasilkan atau tidak, atau mungkin itu cuma sekedar iseng aja untuk melepas lelah, untuk bisa rileks juga ya. Kita jadi masalah, tergantung dari fungsi dia memfungsikan dirinya sendiri seperti apa. Cuma yang jelas ya, kalau untuk bonsai, khususnya bonsai ini benar-benar sangat mengasihkan ya. Bayangkan kita lah mulai dari kita menanam steknya, habis itu kita belajar untuk menumbuhkan, kita belajar tentang pohonnya, belajar steknya, lalu keluar akar, lalu pengaturan akar, pengaturan cabang. Memang terasa melelahkan, cuma kalau kita lihat hasilnya ya, setelah kita menikmati, setelah hasil akhirnya kita terlihat dan itu bagus, wah itu ada kepuasan tersendiri ya. Nah seperti ini. Nah yang paling mengasihkan ya dari sancang ini
kita potong nanti dia rimbun, habis itu kita potong lagi, dia cepat itu nah. Dan pengaturannya juga tidak terlalu rumit ya kalau yang untuk sancang. Makanya kadang banyak di dalam tutorial saya itu saya sarankan sih untuk pertama ya, entah itu dia sudah mengenal bonsai, entah itu belum atau dia masih awal, saya rekomendasikan sering itu sancang ini. Kenapa? Karena dia tidak begitu rewel ya. Yang enaknya apabila dia membeli suatu tanaman bonsai, habis itu dia potong-potong, ini barangnya habis itu dia beli, cuma dia lupa menyiram kah atau apakah lalu terjadi kematian. Yang bekas-bekas potongannya seperti ini ya, yang dia potong ini, yang jatuh-jatuh, ini mudah tumbuh. Jadi dia ibaratnya itu kalau kita beli itu tidak merugikan, karena asalnya kan yang potong-potongan aja juga sudah bisa hidup. Nah, ini hebatnya sancang. Nah, di saat mempruning ini yang paling mengasihkan dari jenis sancang ini, soalnya dia cepat rimbun, habis kita potong seperti ini nanti tumbuh dua tunas ya. Apalagi kalau kita terjadi kesalahan ya dalam pemotongan, itu dia cepat untuk memperbaikinya ya, kita cepat. Nah, bahkan badannya jenis batangnya ya, rantingnya itu agak lentur ya, tidak mudah patah, jadi kita enak juga dalam pembentukannya. Nah, kalau sudah gini kan sudah mulai terbentuk kan dia. Ini saya anunya dengan teknik ya sedikit agak menjuntai ya ke bawah, menjuntai, modelnya seperti itu. Nah, ini yang asiknya itu seperti ini ya, di saat kita mempruning ini yang asiknya, paling asik ini ya, apabila ada teman sekalian ya yang belum pernah membonsai atau apa ya saya sarankan ya, cari jenis sancang lalu belajarlah dari sancang ini, soalnya dia memang enak ya, memang enak sekali, dan juga kita bisa slowly lah, bisa bersantai. Nah sudah ini. Sudah mulai terlihat bentuknya. Nanti habis ini dia akan rimbun lagi ya, seperti itu. Dan yang ini kita biarkan supaya untuk menutupi dari ini. Jadi kita buat cabang baru lagi di sini. Nah, jadi dia pas nanti, jadi begini bentuknya. Ini kemarin ini kadang kalau kita membonsai itu ya sudah kita bagus ya, mungkin ada pengganggu ya. Ini kemarin diinjak kucing ya, kucing berkelahi lalu terinjak patah. Waduh, kata saya ini. Ya udah, akhirnya ada tumbuh sini, saya biarkan di sini ya. Padahal ini sudah pas, sudah ngepens ya, di sini juga ada, jadi bentuknya itu memanjang ya dari sini ke sini. Cuma ya sudahlah, jadi masalah soalnya dia kan cepat juga ini dia sudah berapa juga sudah tumbuh seperti itu. Oke, jadi khususnya pada ini ya yang saya sampaikan ini cuma beberapa aja ya. Hal yang pertama ya, kalau yang untuk khusus pemula usahakan yang pertama ya, usahakan bibitnya itu ya jenis sancang dulu untuk tempat kita belajar ya, jadi mudah. Dan juga yang masih belum mengenal bonsai ya, usahakan cari bahan itu dari sancang dulu, karena takutnya nanti pengalaman pertama itu sungguh menyakitkan ya. Soalnya ini
kadang yang belum pernah itu lah, belum pernah membonsai, habis itu mencoba cuma jenis yang sulit ya, misalnya kayak santigi ya, itu aduh sulitnya. Tapi kalau yang dimulai dari sancang, nah dia pasti akan menemukan pengalaman yang terbaik dulu. Nah baru kelanjutannya enak nanti. Kita dasarnya ambil dasar dulu dari pohon sancang, nah, seperti itu. Nah ini juga ini akarnya ada keluar ya. Jadi kita tutup saja menggunakan ini seperti biasa ya. Ini lumpur, tanah lumpur. Ini sudah ada videonya juga ya. Saya dapat lumpur ini dari mana? Ya oke. Nah kita tutup saja ya seperti ini. Cuma nanti habis ini juga akan saya bikin video lagi yang mengenai itu. Cara sama seperti video sebelum ini ya, saya akan bikin video mengenai cara menanam lumut ya, menanam lumut tapi tidak buru-buru seperti itu, nah dengan teknik yang slow saja ya. Nah, sama juga penggunaannya dengan sama juga medianya yang digunakan lumpur ini juga ya. Nah, padahal paling bagus ini lumpur sawah, cuma di sini kan jauh dari sawah ya. Ini supaya akarnya tidak kering saja di atas ini. Oke, bawahnya juga kan, soalnya bawahnya ini ada tatakannya lah, ada bawahnya ada penyangga. Oke, jadi sampai di situ dulu ya untuk video ini. Saya harapkan untuk komentarnya ya, untuk saran, kritik, dan juga ya pokoknya apapun lah di kolom komentar, dan juga tanda like-nya. Habis itu yang belum subscribe tolong di subscribe juga ya. Jadi kita sama-sama share di sini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.